Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini ketemu di channel Ada Edukasi. Dan kali ini kita sharing bercerita di program Masih Dalam Pengharapan ya. Ini program memperkenalkan sekaligus mengedukasi tentang bagaimana teman-teman mengenal disabilitas, khususnya disabilitas netra. Sebenarnya di session video ini lebih tepatnya saya menjawab pertanyaan karena ada beberapa email dan WA yang bertanya, dan ini menurut saya sangat menarik supaya nggak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Jadi saya akan jawab melalui video ini. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, benar nggak tunanetra bisa melihat uang? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana teman-teman tunanetra itu dalam kondisi membedakan siang dan malam. ini ini sangat menarik. Sering saya uh, dapat pertanyaan yang sama di lingkungan sekitar, dan dari kecil saya sering tuh dapat pertanyaan seperti itu, dan ternyata ini juga masih belum diketahui oleh masyarakat bagaimana tunanetra memastikan ini siang atau malam, bagaimana mereka memastikan ini uang nominal berapa dan lain sebagainya. Jadi saya jawab ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana tunanetra mengidentifikasi uang atau memastikan ini uang nominalnya berapa. Dulu banget, mungkin tahun-tahun 2000, tahun-tahun 99 itu kita biasanya menggunakan teknik besar dan kecilnya kertas atau fisiknya ya. Jadi biasanya kalau kertasnya lebih panjang atau lebih lebar itu nominalnya biasanya lebih besar. Begitupun kalau uang-uang yang nominalnya lebih kecil di pecahan 10.000 ke bawah, misalnya 10.000, 5.000, 2.000 ya. Dulu belum ada sih 2.000. Dulu itu 5.000 terus langsung ke bawah gitu ya. 1.000 kalau nggak keliru ya. Agak lupa juga, tapi intinya dari ukuran fisik uang itu sendiri kita bisa. Nah, itu cara yang pertama jika mandiri. Cara yang kedua ya gampang, kita tanyakan ke orang sekitar kita. Jadi kita tanya saja, oh ini uang berapa, nanti kita pisah-pisah. Jadi yang 2.000 kita taruh di 2.000-an, yang 5.000-an kita taruh di yang 5.000-an. Jadi ketika kita perlu nanti ya kita tinggal ngambil aja di bagian mana nih, misalnya keperluannya Rp5.000 ya kita ambil yang bagian Rp5.000. Maksudnya gimana ya, misalnya kita punya dompet ya, itu nanti kita pisah kotak pertama itu nanti uang khusus 50.000-an misalnya, atau 100.000-an, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian seiringnya waktu ini ada teknologi semakin canggih ya, kita bisa menggunakan aplikasi, di mana aplikasi ini juga sudah dikembangkan oleh para orang-orang yang
programmer yang cukup peduli dengan disabilitas sehingga mereka menciptakan sebuah aplikasi yang itu bisa mengidentifikasi uang. Kemudian biasanya cara pemakaiannya itu di handphone ya, di handphone. Jadi diinstal ke handphone, kemudian digunakan ketika kita mau memakai, mau melihat gitu ya, melihat uang, ini uang berapa, nanti cukup aplikasinya diklik, dibuka, kemudian kameranya diarahkan ke uang dan nanti akan diinfokan ini uang berapa, misalnya pecahan Rp50.000 misalnya, Rp100.000. Tapi saya nggak akan mendemonstrasikan itu ya, ini saya memberi gambaran saja bahwa teknologi sebegitu hebatnya sebenarnya atas izin Yang Maha Kuasa, mereka programmer-programmer yang mempunyai uh, kepedulian membuat program atau software yang bisa kita gunakan untuk melihat uang gitu gampangnya ya, melihat uang. Nah, selain itu, semakin ke sini uang juga nggak bisa nih dari ukuran panjang pendeknya atau lebarnya itu nggak bisa. Kadang-kadang uang yang lebih kecil nominalnya malah gede, kadang yang nominalnya gede lebih kecil sebaliknya kayak gitu. Kemudian tahun berapa ya itu ya, tahun 2020 kalau nggak salah tahun 2019, nanti minta dikoreksi ya teman-teman. Pokoknya ada uang sekarang ini ada simbol atau ada timbul semacam fisik gitu ya, titik titik timbul yang bisa kita raba. Jadi dia semakin banyak timbulnya, itu semakin kecil nominalnya. Nominal terbesar 100.000 itu titik timbulnya hanya satu, nanti 50 titik timbulnya dua. Dua itu misalnya uang kan panjang gini, nah di sisi sebelah sini ini ada dua, sebelah sisi ujungnya lagi ada dua, jadi ada empat gitu. Pokoknya kalau sisi-sisinya ada satu, itu berarti 100. Nanti turun sampai 1.000, itu semakin kecil semakin banyak titik timbulnya gitu. Nah, jadi nggak heran lagi misalnya teman-teman disabilitas netra itu kok ngambil uang dari kantong tapi kok ini ya pas ya nggak salah ya misalnya teman-teman ngelihat, jangan heran juga karena semuanya sudah kita sudah punya caranya. Ya tadi caranya kita pastikan dulu uangnya, kemudian nanti kita pisah-pisah sehingga pas kita butuh itu ya kita gampang untuk memastikannya, oh ini uang 10.000, ini uang 5.000 gitu. Clear ya? Yang kedua, bagaimana membedakan siang dan malam. Ini sama aja kayak kita bilang, tahu nggak angin itu ada di mana? Kayak gitu. Karena kalau kita bicara siang dan malam ini kan semua orang bisa memastikan. Semuanya punya rasa kan. Ini nggak ada hubungannya dengan mata. Karena kita selain petunjuk waktu, kemudian kita bisa merasakan suasana di luar, itu jangan salah loh. Orang lihat juga kadang-kadang kalau dia lagi nggak fokus, itu tahu-tahu dia masih malam dianggapnya udah pagi, masih siang dianggapnya udah malam gitu. Jadi itu hubungannya adalah dengan insting, dengan semacam ya rasa tadi lah. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalau nggak ada mata nggak berfungsi sehingga orangnya nggak bisa membedakan mana siang mana malam. Perlu diketahui bahwa uh, matahari dan bulan itu terangnya tentu beda gitu. Kalau malam seterang apapun pasti nggak panas. Dalam dalam tanda kutip cahaya mataharinya nggak muncul seperti yang siang hari ya. Artinya kalau siang hari kan benar-benar dia terik, itu kerasa banget teriknya gitu. Kalau sekarang secara sederhananya gitu, seterangnya malam ya tetap aja itu nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan atau diidentifikasi kalau itu siang karena ya matahari atau bulan itu sama-sama terang tapi punya uh, sorot cahayanya beda-beda. Ini secara matahari dan bulannya. Kalau misalnya secara jam waktu gitu, tunanetra juga punya
aplikasi jam bicara. Jadi jamnya di handphone, ada juga jam-jam bicara yang seperti jam waker, jam tangan, sudah ada semua. Itu ada yang jam braille, ada juga yang bersuara. Tentu kita jadi mengetahui lah kalau yang namanya ini jam berapa, kita tinggal ngecek aja jamnya, tinggal memastikan. Jadi ya nggak heran lagi kalau misalnya tunanetra itu bisa mengidentifikasi atau bisa memastikan mana siang, mana malam. Fix ya, kebayang ya di sini. Pada intinya adalah semuanya mempunyai posisi yang sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan paling hanya cara dan paling juga sisi fast responnya atau kecepatannya. Kalau teman-teman bisa dua, 2 menit itu bisa 3 langkah, 10 langkah, kalau berjalan paling kita di bawah itu kecepatannya. Jadi hanya itu aja yang membedakan, selebihnya sih kita punya cara masing-masing untuk mengidentifikasi mana uang 100.000, mana uang 50.000 dan seterusnya. Bagaimana juga kita mengidentifikasi mana siang, mana malam, karena semuanya sudah dibantu oleh satu insting kita, kemampuan dalam mengidentifikasi atau memastikan ya gitu. Sekaligus juga teknologi-teknologi yang bisa membantu tunanetra itu untuk memastikan di sekitarnya dan suasana, kemudian juga subjek atau objek yang ada di sekitarnya itu bisa diidentifikasi dengan teknologi, yaitu tadi handphone misalnya Android, kemudian jam bicara misalnya atau jam braille. Nah, fix ya. Jadi ini mudah-mudahan memberi wawasan dan fix ketika ketemu teman-teman tunanetra lagi atau ketemu di lingkungan sekitar sudah nggak mulai terlalu heran dan merasa kasihannya berlebihan atau malah merasa kagumnya berlebihan, karena kalau itu dilakukan secara berlebihan nanti malah akhirnya nggak jadi lingkungannya nggak jadi kondusif, nggak jadi eksklusif atau gampangnya nggak jadi setara lah seperti orang-orang lain. Kita mau ngobrol jadi sungkan, mau nyapa jadi takutnya nanti bagaimana-bagaimana, atau malah yang repot lagi, kita nggak tahu nih, kira-kira tunanetra paham nggak ya yang saya omongin, takutnya gitu lagi malah bahaya. Jadi semuanya sama ya, intinya kita bisa bermasyarakat, kita bisa memberikan kontribusi terbaik, yang jelas segala sesuatunya itu dibangun komunikasinya. Ya, terima kasih yang sudah bertanya melalui email dan juga melalui WA, dan juga terima kasih buat teman-teman disabilitas netra maupun disabilitas secara umum yang selama ini mensupport dan juga memberi dukungan sehingga program Masih Dalam Pengharapan ini berjalan dengan baik. Terakhir dari saya, Masih Dalam Pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.